Khalifah Rasyid itu adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam sempat mengalami kebingungan sebab Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan melanjutkannya sebagai pemimpin agama Islam. Pak, aku mau nanya dong tentang Khulafaur Rasyidin. Kebetulan nih aku juga lagi bikin video tentang Khulafaur Rasyidin. Oh, hai guys, nama aku Azkia. Kamu tadi mau nanya tentang apa? Tentang Khulafaur Rasyidin, artinya apa itu? Khulafaur Rasyidin itu, khulafah itu sama artinya sama khalifah tahu. Khulafah itu kan artinya sama kayak khalifah, tapi bentuknya jamak, lebih dari satu orang. Kalau khalifah itu hanya tunggal, satu orang aja, yang punya arti pengganti pemimpin yang diangkat oleh Nabi SAW untuk melanjutin tugasnya jadi pemimpin agama. Tapi khulafah itu gak termasuk Nabi dan Rasul tahu. Kalau arti ar-rasyidin itu sama kayak ar-rasyid, cuman bentuk jamaknya sama kayak khulafah tadi, yang punya arti sebagai orang yang mendapat petunjuk. Jadi arti khulafaur rasyidin itu adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin. Gitu loh. Sejarah awal terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah yang pertama di muka bumi ini. Tokoh-tokoh kaum Ansor dan kaum Muhajirin berkumpul di balai kota yang ada di Madinah. Mereka bermusyawarah untuk siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Musyawarah itu sangatlah lambat. Untungnya ada Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi penengah di dalam musyawarah itu. Abu Bakar berkata bahwa seorang pemimpin haruslah yang amanah, yang bertanggung jawab, dan yang peduli terhadap masyarakatnya. Abu Bakar As-Siddiq pun menunjuk kepada Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin. Tetapi Umar bin Khattab menolaknya dan menunjuknya juga kepada Abu Bakar As-Siddiq. Pernyataan Umar bin Khattab itu disetujui oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu. Dan akhirnya yang menjadi khalifah yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ada berapa jumlah khalifah yang pertama itu? Jumlah khalifah itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adanya perang hijau atau perang melawan Samudkadan untuk mengatasi kekacauan yang telah terjadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Di akhir kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, beliau memperluas wilayah kekuasaannya dengan mengirim tentara keluar. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Pada saat itu Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan pada saat pemerintahan Umar bin Khattab meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar bin Khattab juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, sistem kehakiman, pengawasan terhadap pasar, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk non-muslim, Umar bin Khattab memberikan kemerdekaan beragama. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 655 Masehi. Pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan, umat Islam menjadi paling makmur dan sejahtera.
Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Namun saat periode kedua terjadi pemberontakan dan perpecahan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah oleh Utsman. Dan pada tahun 655 Masehi, 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada 655 sampai 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talha, Zubair, dan Aisyah karena tidak mampu menghukum Utsman. Dan pada akhirnya terjadilah perang Jamal Unta karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya pecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Wafatnya Ali bin Abi Thalib menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin.